Bapak, kami mau dengar setiap apa yang Engkau ingin katakan dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu perkataanmu adalah yang terbaik dan lebih dari sekedar yang terbaik Tuhan. Kami butuh perkataan itu karena Engkau adalah Allah yang memperkatakannya. Setiap Engkau katakan maka itulah yang terjadi Tuhan. Bukan cuma baik, terjadi dan pasti, bahkan luar biasa. Kami diberkati dengan hadirat yang luar biasa Tuhan. Kekuatan yang baru, anugerah yang baru. Itu yang menjadi bahagian kami malam ini Bapak. Di dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk. Sekali lagi bisa beri kemuliaan buat Tuhan. Bisa beri kemuliaan buat Dia. Wah, kayaknya udah kelelahan. Bisa sekali lagi. Wow, haleluya. Keren semua. Keren. Apanya yang keren? Siapanya yang keren? Yes, Tuhan kita keren. Amin. Kalau hari ini keren. Kalau suasana baterainya habis. Oke. Oke, kalau suasana seperti ini keren, bisa kebayang gak kalau nanti di sorga seperti apa? Sekali lagi saya katakan, kalau seperti ini aja udah keren, bisa kebayang gak kalau di sorga seperti apa? Halo? Halo? Bisa kebayang di sorga lebih dahsyat lagi? Bisa kebayang di sorga lebih dahsyat lagi? Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Wah, dahsyat malam ini ya. Oke, saya mungkin butuh bantuan, karena semua terpakai sehingga saya nggak punya tempat. Karena nggak mungkin ada yang bantuin saya megangin, Evan. Coba tolong. Iya, gantian ya. Iya. Nggak apa-apa gantian sama saya ya. Oke, saya percaya hadirat Tuhan yang luar biasa terjadi malam ini. Karena memang tempat ini ada hadirat Tuhan. Amin. Karena rumah ini adalah rumah Allah, bukan rumahnya orang. Otomatis ada Allah, otomatis ada kuasa Tuhan, otomatis ada hadirat Tuhan. Otomatis ada kuasa, ada kemenangan, ada sukacita. Karena tempat ini adalah rumahnya siapa? Siapa? Wow, keren, luar biasa. Terima kasih buat ini, saya panggilnya apa ya? Saya juga nggak tahu umurnya. Jadi kalau saya panggil Om Ter dia berasa kemudaan. Oh, salah ya. Oke. Saya panggil bro ya, baru sekali dan ini pertemuan kedua kami. Sepertinya memang belum kenal sama sekali. Bener kan? Sepertinya gak kenal. Oke, kita langsung aja karena tadi kita udah banyak diberkati dengan hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya percaya luar biasa hadirat Tuhan sudah menjawab semua kebutuhan kita malam ini. Amin. Amin. Jadi kita gak usah khotbah, yuk kita pulang. Lo semua udah terjawab, gak ada lagi. Kalau sudah dijawab kan udah selesai berarti tugas saya. Kalau udah selesai kan saya tinggal pulang. Oke, saya mau langsung aja. Hari ini saya berikan tema untuk firman Tuhan adalah penyembahan itu adalah hasil. Penyembahan adalah hasil dari kita mencintai Tuhan dan sesama. Katakan amin. Katakan amin. Penyembahan adalah hasil dari kita mencintai Tuhan dan sesama. Karena gak bisa. Penyembahan itu bukan sekedar bisa ditampilkan di atas panggung. Ketika kita merasakan hadirat seperti ini. Ketika kita sepertinya ada bulu kudu berdiri. Dan sepertinya musik yang wow tadi keren kan. Ini mainnya mungkin cuma minus setengah dari saya. Coba kalau gak percaya ntar tanya. Saya kan gak diizinkan show aja. Coba kalau diizinkan show. Ya kan saya cuma beda setengah lah. Setengah dikit lah. Setengah antara sorga dengan dunia. Maksudnya begitu, bukan setengah senti ya. Tapi bukan karena musik yang bagus, bukan karena sesuatu yang mendukung suasana sehingga kita sepertinya wow, sepertinya keren, sepertinya luar biasa. Tapi saya percaya penyembahan yang benar itu datang dan keluar ketika kita mencintai orang yang kita sembah. Katakan kita mencintai orang yang kita sembah. Kita mencintai orang yang kita sembah. Saya mau langsung aja, kita mau buka Alkitab kita semua. Markus pasal yang ke-12, Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30 mulai. Cuma sedikit aja ayatnya. Markus pasal 12 ayat 30 dan 33. Jadi kita langsung loncat. Karena saya butuh waktu mungkin setengah jam.
Mungkin yang udah biasa dengar khotbah saya setengah jam ya. Catat baik-baik, setengah jam. Ya, kasihilah Tuhan, udah semua ketemu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yuk kita baca bareng-bareng. 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Gak kenceng. Kita ulangi lagi ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ayat 33. Kita baca yang kencang ya. 2, 3. Ini sampai neraka aja enggak. Apalagi sorga. Ya, ayo lebih kencang lagi. 2, 3. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban. Wow, keren banget ayatnya. Alkitab berkata bahwa ketika kita mengasihi Allah, ketika kita mencintai Dia, ketika kita mengasihi sesama kita, ini lebih dahsyat dari apa yang kita kerjakan malam ini. Ketika kita mencintai Allah kita, ketika kita mengasihi sesama kita, power yang keluar, kuasa yang ketransfer, itu lebih hebat, lebih luar biasa dari apa yang terjadi malam ini. Ayo beri kemuliaan buat Tuhan. Keren banget kan? Saya mau persingkat dengan sesingkat-singkatnya. Saya nggak akan fokus pada apa yang namanya penyembahan. Saya nggak akan bahas dengan apa yang namanya penyembahan. Karena saya setuju banget dan ini saya pasang di IG saya beberapa hari yang lalu. Sepertinya inilah Roh Kudus kalau kerja ya. Saya sampaikan di IG saya bilang seperti ini. Banyak orang yang mau dekat sama Tuhan. Banyak orang yang mau melaksanakan rencana besar Tuhan. Tapi sedikit orang yang siap melaksanakan rencana besar Tuhan. Karena kalau Tuhan kerja itu gak pernah nanggung-nanggung. Ya, yang mati aja bangkit. Mungkin yang gak mau bangkit juga dibangkitin ulang. Ya kan? Itu Tuhan kita. Oke, kita gak akan bahas tentang penyembahannya. Karena sifat penyembahan itu sesuatu yang saya rasa kalau kita bahas akan panjang, lebar, luas, dalam. Dan gak akan cukup malam ini. Kita akan bikin sesi berjam-jam karena panjang sekali. Kita harus bahas sampai sedetail-detail mungkin. Tapi saya suka ketika kita mulai begini. Untuk yang namanya mengasihi. Karena ketika kita bicara bahwa penyembahan adalah hasil dari mencintai Allah dan sesama. Maka saya ingin start dari apa yang namanya mengasihi. Kita akan start dari apa yang namanya kita mencintai Allah kita. Ini adalah dua hukum yang utama yang Tuhan ajarkan. Adalah dua hukum yang mencakup keseluruhan apa yang tertulis di Alkitab ini. Bahwa ketika kita mengasihi Tuhan dan sesama, berarti kita sudah melakukan semua yang Tuhan kehendaki. Berarti kita sudah mengerjakan semua yang Tuhan inginkan. Kita starting seperti ini. Ketika orang mengasihi, sebelum dia mengasihi, sebelum dia mencintai, berarti ada satu step pertama yang harus dilakukan. Step awal itu adalah mengenal. Katakan mengenal. Katakan mengenal. Ayo coba lihat kiri kanan. Udah kenal belum? Udah kenal belum? Yakin? Coba saya tanya, yang main drum siapa? Yang main drum siapa? Yang jadi WL siapa? Yang main keyboard siapa? Kurang terkenal. Casio yang main keyboard. Casio. Kurang terkenal berarti ya. Yang main bass siapa? Juga kurang terkenal. Mana ini basisnya? Gayanya udah begini-begini. Mencuri perhatian Tuhan enggak ya? Ya kan? Ada session kan di mana saya sampaikan tentang mencuri perhatian Tuhan. Bener kan? Wah itu nih hampir mencuri, hampir. Tuhan tadinya nggak mau ngelirik sampai dia lirik. Wih keren nih. Ya kan? Tapi nggak tahu namanya siapa. Ada tahapan yang namanya mengenal. Oke nggak apa-apa, nanti kalau nggak kenal. Nanti saya kenalin, namanya The Repeats ya. Ya, namanya, udahlah panggil aja semua Repeats lah gitu ya. Selesai, habis perkara. Nggak perlu rapat-rapat pakai namanya. Emang ada untungnya kenal mereka? Nggak ada kan? Nggak ada, kalau nggak ada jadi yang lebih untung kalau kita kenal Tuhan, amin. Bener nggak?
Pilih, mau kenal Frankie apa kenal Tuhan? Sorohani. Coba datang gara-gara siapa malam ini? Oh luar biasa. Sakit hatinya, aduh. Enggak, kita datang semua gara-gara Tuhan, amin. Oke, kita bicara mengenai mengenal. Kita tahu siapa di sini yang jadi WL, Frankie Kuncoro, pemain drum, Echa, Casio, Simeon, yang ini? Oh Steve, ini Steve, Simeon, Echa, Frankie. Benar ya? Kita kenal, kita tahu dia. Kita kenal namanya. Saya nggak mau bahas tentang apakah mereka mengenal Bapak Ibu semua. Enggak, kita akan bicara satu arah. Oke? Kita nggak mau bicara apakah sekarang ini kalau saya tanya, apakah saya kenal dengan Pak Jokowi? Iya. Tapi apakah Pak Jokowi kenal saya? Iya gitu loh. Karena kemarin 17 Agustus saya diundang ikut upacara. Ya kan? Tapi di perumahan saya. Bukan barang Pak Jokowi ya. Oke, simpel lagi, kita balik lagi ke apa namanya mengenal. Ketika kita bicara mengenal, kita kenal siapa itu si Frankie, siapa itu si Echa, siapa itu si Simeon ya. Simeon, nah siapa itu Steve, nah langsung hafal kan? Semuanya langsung tahu. Tapi pertanyaan saya sederhana, ketika kita mengenal, coba para pria, kira-kira mengenal mereka. Mungkin di sini yang datang ada yang suka main drum, lalu kenal Echa, ada yang suka main bass, kenal si Steve. Seperti dengan tanda petik mengidolakan. Ya, dengan tanda petik mengidolakan. Konsep mengenal, dikenal, berusaha browsing. Apa sih hebatnya si Echa tuh dia kalau main drum? Coba lihat di YouTube, dibuka di YouTube-nya semua. Di browsing sampai paket habis juga dia paksa pokoknya. Harus muncul. Karena kita berusaha untuk cari tahu, berusaha untuk mengenal. Kita berusaha untuk melihat seberapa sih hebatnya permainannya, seberapa sih jagonya, kayak gimana sih gayanya si Frankie, bagaimana sih mainnya keyboardnya si Simeon ini. Semua kita coba cari tahu. Kita berusaha mengenal. Tetapi sampai di satu titik, ketika kita sudah kenal, apalagi malam ini udah ketemu. Ayo para wanita sekarang. Siapa di sini yang jadi wanita boleh angkat tangan? Wanita termasuk ibu-ibu wanita loh. Ya kan termasuk ibu-ibu ya. Bukan setengah wanita dan bukan wanita jadi-jadian. Ya. Oke, yang termasuk wanita. Anggaplah hari ini ada yang namanya Frankie Kuncoro. Ganteng, keren walaupun gak jauh lebih dari saya. Ya kan? Bedanya tipis banget. Sekali lagi antara sorga dengan dunia. Tipisnya gitu ya. Siapapun bisa kenal. Tapi coba saya tanya para wanita. Ini yang masih gadis-gadis saya mau tanya. Kira-kira ketika kenal sama yang namanya Bro Frankie, Bung Frankie Kuncoro. Kira-kira ini seandainya sekarang udah kenal. Pasti misalkan ntar pulang mau ngajak foto padahal dia udah mau pulang. Dipaksa moto. Ya kan? Gaya-gaya, segala gaya dipaksa mau gak mau harus moto. Tapi kira-kira kalau malam ini saya tanya. Ada gak yang mau jadi pacarnya? Anggap aja belum ada istri. Oh Steve, kita kasih contoh Steve. Sedikit promosi. Si basis. Keren banget itu. Gayanya keren. Steve, basis saja katanya, jangan. Oke, tapi kalau Steve gak ada yang idola, nama aja gak tahu. Saya susah kasih contohnya. Saya susah banget ya. Echa juga semua udah tahu ya. Udah sold out semua. Ya Yesus. Oke lah gak apa-apa. Anggap aja mereka belum menikah. Ya. Echa gak boleh, Frankie boleh katanya gitu. Soalnya yang komplain cuma Echa doang. Iya kan? Oke, anggap aja mereka ada mau jadi pacar gak? Udah angkat tangan. Yesusku. Pasti gak ada yang mau. Bener kan? Simple lah. Evan aja deh Evan. Ada satu tahapan ketika kita kenal orang. Ketika kita sudah tahu dia. Seberapa dekat pun kita dengan dia. Kita putuskan hanya menjadi sahabat. Setuju? Bener gak?
Ada masanya, ada decision yang kita buat, oke, dia nggak bisa jadi pacar saya, dia nggak bisa jadi suami saya, dia nggak bisa jadi istri saya. Ada satu masa ketika kita buat decision, walaupun kita kenal dia, tapi kita putuskan kita hanya menjadi sahabat. Tetapi ketika kita kenal dia lebih lagi, kita kenal dia lebih lagi, dan sampai pada satu titik ada chemistry, ada sesuatu yang cocok antara kita dengan dia, ada satu ketertarikan yang baik antara kita dengan dia, maka kita akan masuk pada fase selanjutnya. Tetapi pada fase mengenal sendiri, ada yang namanya hubungan. Ketika kita mengenal, ada orang yang cuma sekedar kenal. Mungkin malam ini kita kenal, lalu kita pulang. Tim yang ada di depan ini kita nggak pernah komunikasi lagi. Tetapi mungkin kiri dengan kanan kita, teman-teman satu gereja kita, teman tetangga kita kenal dia dan kita berhubungan. Kita sering komunikasi sama dia, sering bicara sama dia, sering menyampaikan sesuatu sama dia. Hingga di satu masa, di satu titik kita putuskan, karena ini antara laki dengan perempuan, maka kita putuskan, oke, sepertinya kita cocok deh. Sepertinya kita oke deh. Yang pada akhirnya ketika keputusan itu kita ambil, ketika keputusan antara seorang pria dengan seorang wanita terjadi chemistry yang pas, terjadi hubungan yang cocok, maka terjadilah ada sesuatu yang berbeda. Ada perasaan yang berbeda. Ada sebuah keinginan yang berbeda. Ada sebuah rasa rindu yang berbeda. Hal ini sama ketika kita bicara tentang Tuhan. Jangan pernah so action kita ngomong bahwa kita cinta Tuhan, tapi kita nggak kenal dia. Dan kalau kita sudah kenal dia, ketika kita sudah tahu tentang dia, ini bedanya antara orang yang kenal dan orang yang cinta. Ini beda antara orang kenal dengan yang cinta. Kalau orang yang kenal, masih ada hubungan dua arah. Saling membutuhkan. Satu waktu terjadi apa yang namanya, oke, saya butuh bantuan kamu dan kamu butuh bantuan saya. Ketika kita kenal hanya sebagai sahabat, ketika hanya perasaan kita sebagai seorang sahabat, maka yang terjadi adalah oke, saya butuh kamu dan kamu butuh saya. Saya bisa bantu kamu dan kamu bisa bantu saya. Ketika perasaan hanya sebagai mengenal, bahkan bisa jadi seperti ini, kayak saya nggak enak dia temenan sama kamu. Karena nggak ada yang diuntungkan dengan kenal kamu. Sepertinya saya malah rugi dengan kenal kamu. Oke, fine. Tapi kalau kita lihat teman kita itu menguntungkan buat kita. Kita seperti ingin mendekat, seperti ingin lebih lagi, lebih tahu lagi. Bahkan mungkin kalau dengan tanda petik dia memiliki kehidupan yang lebih baik dari kita. Dia punya penghasilan lebih baik dari kita. Oke lah, kita dekat karena makan dibayarin. Kita dekat karena pergi nonton dibayarin. Ada perasaan di mana kita ingin memanfaatkan dia. Ada perasaan di mana kita ingin mengambil sesuatu dari dia. Ada perasaan di mana kita ingin menggunakan dia. Tetapi ketika kita berusaha yang namanya mencintai, oke, terlalu banyak ayat Alkitab yang bicara tentang mengasihi. Terlalu banyak ayat Alkitab bicara tentang cinta. Tapi saya mau beritahu hari ini, kalau kita bicara tentang Tuhan dengan kita, itu udah terlalu luar biasa. Banyak ayat Alkitab yang bicara bahwa Allah itu sangat mencintai kita. Terlalu banyak ayat Alkitab bicara tentang bahwa Allah sangat mengasihi kita. Efesus pasal 5 ayat yang kedua berkata seperti ini. Hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yohanes pasal 15 ayat 9. Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Mengasihi kita. Hubungan Allah dengan kita, dia sangat mengasihi kita. Tetapi kebanyakan dari kita hanya sebatas mengenal. Ada satu fase di mana kita tidak memutuskan. Kenapa sih kita nggak memutuskan? Karena sepertinya di fase ini, di tahapan ini, kita lebih bicara mengenai apa sih yang kita dapatkan keuntungan dari kita kenal Tuhan. Keuntungan apa aja sih yang kita dapat? Oh, kita mau kaya. Oh, kita mau diberkati. Oh, kita mau punya pacar. Mau kaya carinya Gunung Kawi. Mau pacar carinya dukun. Biar cepet. Kelamaan ikut Tuhan, kalau cari pacar susah banget. Pakai pelet cepet banget. Bener gak? Cari Tuhan, untuk dekat sama Tuhan, dapetin pacar lebih mudah pakai pelet. Percaya saya. Mau kaya, gak usah dekat sama Tuhan. Pergi cari Gunung Kawi. Hari ini segera, besok langsung kaya. Lusa anaknya mati. Lu selesai kan?
Bicara fase mengenal, ketika kita sekedar mengenal Allah, ketika kita sekedar mau dapat keuntungan dari Tuhan, di fase itulah kita tidak berhenti. Kita berusaha untuk dekat dengan Dia, tapi ada sesuatu yang di pikiran kita. Kita datang mau dapat berkat, kita cari Dia karena kita susah, kita butuh Dia karena kita sangat hidup dalam kekurangan. Sehingga kita berpikir bahwa kalau di dalam Tuhan itu pasti diberkati, kalau di dalam Tuhan itu pasti jadi orang kaya, kalau di dalam Tuhan itu pasti jadi orang sukses. Hari ini saya mau beritahu, ketika kita mengenal Dia hanya sebatas itu, engkau gak lebih baik daripada orang yang kerasukan setan. Benar gak? Bahkan ketika Yesus baru nyampe aja, orang yang kerasukan setan langsung lari-lari dan sujud menyembah Dia. Lalu berkata apa? Mau apa kamu dari aku? Dia gak cuma sekedar datang dan peteng-teng begini. Lu mau apa sih Yesus? No, tapi Alkitab berkata dia berlari dan dia langsung sujud. Menyembah. Wow, ini keren banget. Dia kenal. Kalau fase di mana kita hanya sebatas mengenal, maka saya mau beritahu engkau lebih baik daripada pelacur. Engkau lebih baik daripada mereka perempuan berdosa. Yang datang dari belakang, enggak minta apa-apa, tapi dia bawa minyak narwastu, dia sujud di kaki Yesus, dia menangis, menggosokkan, mengurapi Yesus. Ketika engkau hanya sebatas mengenal Tuhan, engkau hanya sebatas tahu tentang Dia, browsing datang ke gereja, menikmati penyembahan, dengerin khotbah, lalu kasih kolektor terus pulang, makan, hanya sebatas itu lalu cari Tuhan karena tanda petik kok saya lagi susah, saya lagi sulit. Ya benar, dalam Tuhan pasti ada kemenangan, dalam Tuhan ada kelepasan, dalam Tuhan ada mujizat. Tapi kalau kita cari Dia dengan tujuan kita mau dapat itu, saya mau beritahu hari ini sekali lagi, hidup kita gak lebih baik dari perempuan berdosa. Dari para pelacur, dari pemungut cukai. Tuhan kepengen kita mengambil decision. Aku mau cinta Tuhan. Aku mau mengasihi Dia. Kenapa sih bicara mencintai? Orang yang cinta, ini kalau saya sering bilang begini sama anak-anak muda ya. Dan saya sering berkali-kali ulang. Orang tertolol di dunia itu adalah orang yang sedang jatuh cinta. Benar kan? Orang terbodoh tanda petik, kalau dia gak pernah merasakan jatuh cinta berarti dia masih pintar. Tapi kalau dia pernah jadi orang bodoh, pasti ketika dia lagi jatuh cinta. Yang senyum-senyum ketahuan dia lagi bodoh dia mungkin hari ini. Ya, apalagi ketawanya kencang, mungkin bodohnya kelamaan tuh. Ketika orang jatuh cinta, wah semuanya dikerjain deh. Pulang malam, kehujanan, jalan kaki, ya kan? Seperti saya waktu masih pacaran, saya masih ingat belum ada zamannya handphone. Masih pakai koin, telepon nyambung, pakai koin, tepok nyamuk. Udah putus, nyambung lagi, pakai ngantri. Oh di sini rusak, cari lagi yang jauh. Yang rusak, waduh begitu bodohnya. Padahal rumahnya cuma 600 meter. Bener kan? Ngapain susah pakai handphone, langsung aja samperin. Orang yang bodoh ketika dia sedang jatuh cinta. Alkitab berkata seperti ini. Kita berkata, ketika kita menginginkan Tuhan, seharusnya ketika kita menginginkan Dia, ketika kita datang sama Dia dengan perasaan yang sangat diinginkan, seharusnya kita bawa sesuatu buat Dia. Seharusnya perasaan cinta itu yang membuat kita datang sama Dia. Kita gak akan dengan tangan kosong, kita gak akan datang dengan sekedar saya mau cari Tuhan, sekedar kita mau beribadah, sekedar saya membiasakan bangun pagi nyanyi supaya kata memenuhi absen bahwa saya udah doa pagi, lalu baca Alkitab setiap hari karena saya memenuhi jadwal bahwa saya harus memenuhi dalam 6 bulan baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu selesai semua walaupun cuma satu pasal. Jadi Kejadian 1, Keluaran 1, Imamat 1, Bilangan 1 sampai dengan Wahyu pasal 1 lalu selesai dalam 6 bulan. Kita lakukan seperti itu, kita menganggap bahwa kita udah cinta Dia. Saya mau beritahu itu baru kita mengenal Dia. Karena ketika kita mencintai Dia, perasaan yang timbul itu adalah perasaan kita mau berkorban. Kita mau melakukan sesuatu, kita mau mengerjakan sesuatu, kita mau memberikan sesuatu. Kita gak perlu menerima. Karena Alkitab katakan Tuhan tahu apa yang kau perlukan. Amin. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang ada di pikiran kita. Bahkan kita bilang seperti ini. Dari dalam rahim kandungan ibumu, aku sudah memilih kamu, membentuk kamu, untuk mempersiapkan kamu, melakukan perkara yang besar. Ini keren banget. Kita gak perlu mikirin soal masa depan.
Kita nggak perlu pikirin soal hari esok, tapi ketika kita cinta dia, kita datang bawa sesuatu buat dia, kita mau berikan sesuatu buat dia, maka saya bisa pastikan semua yang Tuhan perkatakan dalam Alkitab, semua akan dikenapi dalam hidup kita. Nggak ada satupun yang terlewatkan. Saya seringkali berpikir dan ini pemikiran yang simpel dan sederhana. Henok, ini cerita yang berkali-kali saya bilang buat jemaat di sini. Bicara tentang Henok. Cuma 4 ayat. Diulang sih, tapi cuma ada 4 ayat. Cuma ngasih tahu dia keturunannya siapa. Umur 65 mulai cinta Tuhan. Sampai cintanya gila-gilaan. Lalu dia hidup 300 tahunnya lagi. Hidup bergaul dengan Allah sampai tiba-tiba hilang. Saya nggak kebayang. Ini loh gaya hidup yang disebut cinta Tuhan. Sampai dengan satu titik ada sebuah pengertian sederhana ketika Tuhan sampaikan seperti ini. Ketika engkau mengasihi aku, engkau akan meninggalkan orang-orang di sekitarmu. Bukan berarti dia tinggalkan, tidak diurus, tidak dirawat. Keluarga Henok tidak berpisah, anak-anak Henok semua juga hidup baik. Tapi bagaimana Henok bergaul dengan Allah, dia menomorsatukan Allah. Dia menjadikan Allah segala-galanya. Dia menempatkan Allah di porsi yang seharusnya. Itu yang membuat bagaimana kehidupan Henok dengan Tuhan begitu luar biasa. Sampai di satu titik ini yang sering kali saya bilang. Bukan Henok yang takut kehilangan Allah. Tetapi Allah yang takut kehilangan Henok. Ini perasaan yang kita gak bisa bayangkan. Sampai akhirnya diambil Henok. Kenapa? Karena masa itu semua gak ada orang yang hidupnya saleh kecuali Henok. Gak ada orang yang hidupnya saleh kecuali Henok. Nanti Henok dia apa-apain kata Tuhan. Nanti aku gak mau Henok celaka. Aku gak mau anakku ini yang aku kasih ini mendapatkan masalah. Aku gak kepengen anakku ini tiba-tiba sakit. Aku gak kepengen terjadi sesuatu yang gak baik. Sampai-sampai Tuhan mikir seperti itu. Tuhan angkat tiba-tiba. Tiba-tiba Alkitab cuma bilang loh. Kita nggak menyaksikan, Alkitab nggak cerita bagaimana tiba-tiba ada tangga yang turun dari langit, turun ke dunia. Lalu Henok jalan, udah kakek dia 50 dia jalan. Oh haleluya, haleluya. Nggak ada. Alkitab cuma bilang begini, tiba-tiba aja Henok diangkat oleh Tuhan. Seketika itu doang. Sesimpel itu doang. Alkitab cuma bilang begini loh. Kejadian pasal yang kelima ayat ke-24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu udah gak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Hitungannya cuma sekian. Sesimpel itu. Ini loh rasa cinta yang menurut saya. Bagaimana Henok itu melakukan buat Tuhan. Mempersembahkan semua buat dia. Mengerjakan semua buat Tuhan. Orang yang jatuh cinta ketika kita menjadi orang yang sangat-sangat jatuh cinta. Kita mau mengerjakan semua buat dia. Saya percaya sebuah penyembahan yang baik. Sebuah penyembahan yang baik bukan penyembahan yang dilatih. Amin. Sebuah penyembahan bukan penyembahan dilatih. Penyembahan menjadi baik ketika dilatih. Tapi penyembahan yang baik bukan lahir dari latihan. Tapi engkau perlu cinta dulu sama Tuhan. Ketika kita cinta sama dia. Ketika kita memiliki perasaan cinta sama dia. Seperti perempuan yang berdosa, gak datang bertatapan muka dengan Tuhan. Cuma di belakang, dia cium Tuhan, dia minyaki Tuhan. Dia gak ngomong apa-apa. Cuma seketika itu doang ada orang yang mencoba menghakimi dia. Dan Tuhan berdiri atas dia. Tuhan mencoba menjelaskan statusnya. Tuhan coba kasih tahu. Hai kamu itu yang mengundang aku tapi kamu gak melakukan apapun padaku. Kamu yang memanggil aku datang, kamu menyuguhkan makanan. Tapi kamu tidak mengerjakan apapun. Tapi lihat perempuan ini, dia datang sebelum aku masuk. Dari awal aku datang kamu gak mengerjakan, bahkan tidak membasuh kakiku. Tapi perempuan ini dari dia masuk sampai dengan saat ini ketika aku bicara. Tidak berhenti-hentinya, dia menangis dan mengurapi kakiku. Kita gak ngeliat ada mujizat. Kita gak ngeliat perempuan itu sakit. Yang tiba-tiba ketika dia menangis, lalu dia bangkit berdiri. Kita gak ngelihat bagaimana perempuan itu datang mungkin sakit.
ya sakit kusta, sakit apa. Dia cuma seorang perempuan berdosa, tapi dia datang, dia menyembah Tuhan. Tapi apa yang didapatkan? Pembelaan dari Tuhan. Tuhan membela, berdiri ganti dia, berkata-kata membela dia. Sebuah pembelaan yang dia nggak harapkan. Dia cuma berdiam diri, dia cuma terus menangis, dia terus menangis, dia terus sembah Tuhan, dia terus berdiam-diam di bawah kaki Tuhan. Dia nggak ngomong apa-apa, Tuhan yang ngomong. Ketika kita datang terus membawa penyembahan karena kita cinta dia, karena kita mengasihi dia, kita gak perlu kerjaan apa-apa. Semua Tuhan yang akan lakukan buat kita. Bahkan perkataan satu kata pun gak perlu keluar dari kita. Kalau ada Alkitab berkata seperti ini, pembalasan adalah aku. Maka hari ini saya mau katakan, ketika penyembahanmu datang dari cinta engkau sama Tuhan, maka pembelaan juga akan datang. Pembelaan yang dari Tuhan akan menyertai kita. Bahkan lebih dari itu, perempuan ini ketika dia terus menyembah Tuhan bilang seperti ini. Dia diselamatkan. Ketika penyembahan yang kita lakukan karena kita cinta dia. Ketika penyembahan yang kita naikkan karena kita mengasihi dia. Maka satu hal yang luar biasa. Sorga menjadi milik kita. Sorga menjadi milik kita. Saya tertarik sedikit ketika ada perkataan seperti ini. Ini saya tahu ini cerita dari salah seorang hamba Tuhan, dia bilang seperti ini dengan saya. Saya gak perlu sebutkan namanya, mungkin ada yang sudah tahu. Waktu Tuhan mengadakan penciptaan pertama, dia ngomong seperti ini. Jadilah terang, jadilah ini, jadilah itu, penuhilah bumi, bla 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 bla, semua jadi, semua selesai. Tiba-tiba ada yang datang. Kucuk datang. Wow, keren Tuhan. Keren banget nih. Gak ada apa-apa. Sekarang semuanya jadi luar biasa. Semuanya jadi indah. Tapi kata dia, ini kata orang ini, kata si orang ini dia bilang begini. Tapi ya semuanya boleh indah. Cuma gak ada yang menyembah engkau Tuhan. Gak ada yang menyembah engkau. Tahu gak kenapa? Ada yang tahu siapa yang ngomong? Halo? Ada yang tahu siapa yang ngomong ini? Saya sempat dengar tadi. Ada yang ngomong? Siapa? Siapa? Halo? Siapa? Takut. Percuma, bener salah gak dapat kado. Ngomong aja mendingan. Emang kalau salah dapat kado? Kan kagak, bener juga dapat kado. Jangan terlalu ngarep deh. Ayo sekarang siapa yang ngomong seperti itu? Lucifer. Dia ngomong. Ya keren semua, tapi gak ada yang nyembah lu. Gak ada yang nyembah kamu Tuhan, kamu gak disembah. Dia kepengen katanya nih bikin Tuhan menyesal sudah mengusir dia. Tahu gak apa yang dilakukan Tuhan? Dalam kondisi ini sedikit dengan tanda petik ya, dengan kondisi agak emosi Tuhan. Oke, lu mau lihat, buru-buru diambil dari tanah liat, dibentuk manusia. Selesai, dikasih napas, nomor satu yang Tuhan kerjakan, dipanggil tuh si Lucifer. Sini Lucifer. Ini Adam, ini manusia, waktu itu namanya belum Adam. Ini si manusia, aku buat untuk ngegantiin kamu, menyembahku. Wah keren banget. Manusia dibuat Tuhan dengan satu tujuan. Tuhan kepengen kita menyembah dia. Tuhan kepengen kita datang sama dia tapi bukan menyembah yang sekedar menyembah. Bukan mengendar karena pada tahapan, pada tingkatan di mana kita cuma sekedar kenal. Kita tahu dia Allah yang luar biasa. Kita tahu dia Tuhan yang hebat. Kita katakan oh Yesus engkau luar biasa. Gak usah diomongin juga kita udah tahu. Oh Yesus engkau ajaib. Gak usah dikasih tahu juga kita udah tahu. Tuhan udah tahu banget. Seluruh orang Kristen juga tahu Tuhan kita luar biasa. Gak usah pakai ngomong. Itu artinya kita baru sekedar kenal dia. Tapi ketika kita mencintai dia, bahkan kita cuma bisa menangis. Kita cuma bisa berseru, oh haleluya Yesus. Kita gak bisa ngomong apa-apa. Itulah sebuah penyembahan yang lahir karena rasa rindu, karena rasa lapar, karena rasa haus. Karena kepengen deket, kepengen berpelukan dengan Tuhan. Kepengen sekedar berdampingan dengan dia. Seperti Henokh berjalan selama 300 tahun bersama-sama dengan Tuhan. Gak pakai berhenti, setiap hari, setiap waktu.
Sehingga Alkitab berkata dia bergaul dengan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, oke aku angkat. Penyembahan yang baik. Bukan lahir karena latihan yang baik. Penyembahan yang baik. Lahir ketika engkau cinta Tuhan. Penyembahan yang baik. Lahir ketika engkau mengasihi Dia. Simpelnya saya mau tutup. Ada 2 perintah. Perintah pertama mengasihi Tuhan. Perintah kedua adalah mengasihi sesama. Orang yang mengasihi Tuhan akan kelihatan ketika dia mengasihi sesama. Orang yang mengasihi Tuhan, buahnya adalah mengasihi sesama. Orang yang mengasihi sesama, belum tentu dia mengasihi Tuhan. Tapi hari ini, ketika kita mengasihi sesama, pastikan sebelumnya kita mengasihi Tuhan. Karena ketika kita mengasihi Tuhan, gak akan sulit mengasihi sesama. Melepaskan pengampunan gak akan susah. Lebih susah ngelepasin uang 100.000 daripada pengampunan. Setuju gak? Setuju gak? Kalau bisa kita nilai 10 juta dengan pengampunan, saya percaya lebih gampang ngasih 10 juta. Benar gak? Daripada pengampunan, setuju? Yakin? Lebih mudah kasih pengampunan apa lebih mudah kasih 10 juta? Kalau bisa ngampunin gak perlu ngasih 10 juta ya. Tapi ada juga udah deh gue kasih 10 juta gue gak mau kenal lu lagi. Itu apakah namanya pengampunan? Tapi ketika kita mengasihi Tuhan, gak bicara nilainya. Tapi dengan begitu mudahnya pengampunan itu keluar. Dengan begitu mudahnya rasa marah itu lepas. Dengan begitu mudahnya rasa iri hati itu hilang. Karena kita mengasihi Dia. Karena kita mencintai Dia. Maka kita bisa dengan mudahnya mengasihi sesama kita. Bahkan orang yang gak baik sama kita bisa kasihi dia. Kalau Alkitab katakan bahwa berdoa buat musuh. Kalau bisa jangan punya musuh supaya gak repot doanya. Karena saya percaya doa buat musuh itu susah banget. Bener gak? Bener gak? Makanya paling gampang supaya gak usah punya musuh. Jadi kita gak usah praktekin firman terlalu berat. Yang ringan-ringan aja. Ya. Jangan punya musuh, baiklah hiduplah berdamai. Sekira-kiranya sedapatnya kata Alkitab. Kalau damai itu menjadi bahagianmu cuma gara-gara kamu, udah damai aja deh. Ya kan? Daripada dituntut sama Alkitab. Makanya yang mau cerai jangan. Kenapa? Karena Alkitab bilang gak boleh cerai. Jadi kalaupun ribut berusahalah berdamai kata Alkitab. Benar kan? Anak-anak muda yang lagi berantem. Yang lagi kles-kles sama pacarnya. Ya kan? Setelah pulang ibadah ini semuanya bergandengan tangan ulang ya. Kenapa takut jatuh pacaran naik tangga nanti? Sesederhana itu hidup dalam Tuhan ketika kita mencintai Dia. Gak ada yang sulit. Karena ketika kita mencintai Dia. Dengar ini ya. Roh Kudus. Kalau tadi waktu kita penyembahan. Frankie bilang. Roh Kudus itu mau turun sama kita. Kita akan berjalan dengan kuasa kalau Roh Kudus itu ada sama kita. Kita gak kejar kemenangannya. Tapi kita kejar pribadinya. Kita gak kejar kuasanya, tapi kita kejar pribadinya. Tapi Roh Kudus gak pernah akan mau tinggal. Dengar ini ya. Kuasa itu gak pernah akan turun. Tinggal dalam diri kita. Kalau Tuhan terus-terusan bertepuk sebelah tangan. Dia udah mati di kayu salib kok. Dia udah mengerjakan semuanya kok. Dia udah melakukan semua buat kita. Dan sekarang bahagian kita. Ayo kita explore diri kita. Kita cintai Dia lebih lagi. Kita kasihi Dia lebih lagi. Dengan begitu Roh Kudus itu turun. Dia mau tinggal. Dia mau berdiam. Kalau Dia udah diam gak cuma kuasa. Saya sebutkan ini loh. Kenapa sih alasan Tuhan cari kita? Kenapa sih Tuhan kepengen kita dekat sama Dia? Dengar ya, karena cuma kita, cuma kalian semua yang malam ini ada, yang bisa tunjukin Tuhan itu punya kuasa. Kalau gak ada kita kata Tuhan gak bisa melakukan apa, bisa dia rubah bangku, bisa dia kerja. Tapi Tuhan kepengen kita ini ciptaan Dia, ciptaan yang memang sengaja diciptakan dengan tangan Dia. Dia kepengen kita itu mengerjakan, menunjukkan kemuliaan Dia. Tuhan kepengen banget.
Kenapa sih Tuhan tuh kayak nguber-nguber, kita udah pergi, kita udah lari dari Tuhan. Tuhan cari lagi. Karena dengan demikian Tuhan kepengen kasih tahu bahwa dia mengasihi kita. Tuhan pengen kasih tahu bahwa hatimu yang hancur bisa aku ubahkan. Hidupmu yang kacau bisa aku ubahkan. Karena dalam hidup kita sepenuhnya lah. Di dalam kelemahan kita itulah kata Alkitab. Rohku akan bekerja dengan sempurna. Gak bisa. Dia butuh kita. Bukan cuma sekedar untuk menyembah dia. Tapi memenangkan banyak orang di luar sana. Lewat kita. Ada perkataan yang menarik ketika saya baca, dibilang seperti ini. Jadi anak Tuhan dulu, baru cari anak Tuhan. Jangan belum jadi anak Tuhan, udah cari anak Tuhan. Tahu gak itu apa? Tahu gak artinya apa? Cari jodoh di gereja. Belum jadi anak Tuhan, cari jodoh di. Kalau udah jadi anak Tuhan, kita udah jadi saksi, kita keluar sana, kita menangin orang gampang. Kekudusan hidup kita ketika ada roh Allah akan jadi magnet. Orang akan datang mengenal kita, orang akan kepengen dekat sama kita. Bukan karena kita banyak uang, tapi karena ketika dia dekat sama kita rasanya tenang. Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika dia dekat sama kita seperti rasanya luar biasa. Kenapa? Karena dari hidup kita keluar kuasa itu. Dari hidup kita keluar kuasa memerdekakan itu. Ayo malam ini kita gak usah bicara dulu tentang penyembahan. Karena penyembahan itu akan terjadi, akan menjadi luar biasa ketika kita semua yang ada di sini mencintai Tuhan. Kita pegang tadi bahwa ada kuasa dan gereja ini akan menjadi gereja yang besar. Saya baru tadi pagi bilang ingat jemaat tertinggi, terpuji, ternama, terhormat dan yang kudus bagi Tuhan. Alkitab berkata bahwa dia akan mengangkat kita tinggi. Dia gak cuma mengangkat kita tapi dia mengangkat kita tinggi. Ini sebuah perkataan iman yang luar biasa, perkataan profetik dari Alkitab. Tuhan katakan bahwa engkau akan aku angkat, tapi bukan angkat doang. Seperti tadi pagi saya contohkan, ketika kita bicara ini diangkat. Dari lantai, diangkat sama Tuhan. Tapi Alkitab katakan, aku akan mengangkat kamu tinggi. Benar ini tinggi, tapi tidak seperti ini. Ini lebih tinggi. Tuhan mengangkat kita lebih tinggi. Tapi itu semua terjadi ketika kita mau cinta sama dia. Ketika kita benar-benar mengasihi dia. Orang yang mengasihi dia akan all out. Pemungut cukai aja itu si Sakius sampai rugi. Rugi banget total. Rugi habis-habisan. Saking cintanya sama Tuhan. Enggak peduli dia kerjakan semua. 1/4 tak ganti 4 kali lipat. Setengah hartaku ku kasih mereka yang ku rugikan. Seluruhnya bangkrut itu hari itu juga. Tapi ketika dia punya Yesus dia gak takut dengan kebangkrutan dia. Dia mencintai Tuhan. Dia melakukan yang terbaik buat Tuhan. Bukan soal hartanya. Tuhan gak pernah minta harta loh. Tuhan gak pernah minta korban. Tuhan cuma minta hidup kita. Tuhan minta kita persembahkan seluruh hidup kita. Ingat ya, Tuhan gak pernah minta harta kita. Bahkan Abraham sendiri, anaknya itu gak jadi dikorbankan. Tuhan cuma pengen ngelihat hati kita. Kamu mau gak mengerjakan? Kamu kepengen gak melakukan? Ketika di last minute kata Tuhan, oke gak usah. Aku akan menyediakannya ganti buat kamu. Mari kita belajar terus mencintai dia. Jangan sebatas mengenal. Jangan sebatas mengenal. Ketika kita mau cinta dia kita harus kenal. Tapi ketika kita dalam tahap ini, dalam fase ini. Kita mau naik lagi dalam tahap lebih selanjutnya. Kita mulai cinta dia, kita mulai kasihi dia. Lebih. Orang yang cinta, orang kepengen dekat, orang kepengen intim. Orang yang bukan sekedar datang mencari keuntungan. Tapi orang yang datang memberikan. Orang yang saling mengasihi, orang yang mencintai kita akan memberikan buat dia. Jangan terus-terusan minta sama Tuhan. Hari ini kita mau belajar bawa semua buat dia. Ku beri yang terbaik. Segala-galanya. Pujian berkata gak akan aku berikan selain yang terbaik. Benar gak? Hari ini kita mau berikan yang terbaik. Tapi itu lahir karena kita cinta dia. Sehingga penyembahan yang kita lakukan. Sehingga pujian yang kita naikkan. Menjadi penyembahan dan pujian yang hidup. Berkenan, memberkati kita, memuliakan Allah. Bukan cuma sekedar menyenangkan hati kita, tapi menyenangkan hati Tuhan. Bukan sekedar kita yang dipuaskan, karena penyembahan bukan kita yang harus dipuaskan, tetapi bagaimana kita memuaskan Tuhan. Bagaimana kita memberikan buat dia. Ketika kita bicara, kita sudah menangis, kita merasa bahwa Tuhan ada. Kita menangis, kita merasa bahwa ada hadirat Tuhan. Kita bulu kudu, kita berdiri, kita merasa bahwa Tuhan itu sudah hadir. No, penting banget dia merasakan kehadiran kita. Ini rumahnya dia. Ini tempatnya dia. Ketika kita ada, kita persembahkan korban. Satu hal, kita harus buat Tuhan
menyadari kita ada. Kita harus buat Tuhan melihat. Kita harus buat Tuhan melirik kita. Dan akhirnya berkata, sabaslah engkau hai hambaku yang baik. Lalu Alkitab berkata, di sorga Tuhan bilang begini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ketika itu terjadi, saya percaya ketika kita pulang nanti, kapanpun Bapak Ibu semua anak-anak muda menyembah di rumah dan dimanapun, ya cuma pastikan kau tidak menyembah di diskotik ya. Saya akan pastikan ketika kita menyembah karena kita cinta Tuhan, hidup kita pasti berbeda. Kita akan melakukan jauh lebih dari yang hari ini kita kerjakan. Kalau hari ini kita udah dahsyat karena Tuhan kita dahsyat, besok kita akan melakukan yang lebih dahsyat daripada hari ini. Ketika kita mengerjakan itu bersama dengan Tuhan karena kita cinta Dia, maka penyembahan itu kayak tadi dibilang ada kolom Bethesda, yes right. Tuhannya udah ada. Sekarang tinggal bagaimana Dia menyadari bahwa kita ada. Seperti ketika seorang yang lumpuh itu kan, Tuhan kan yang melihat. Dari sekian banyak cuma satu orang yang dilirik sama Tuhan. Dari sekian banyak cuma satu orang yang dapat kesembuhan. Karena Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan. Perempuan yang sakit pendarahan ketika dia menjamah juntai jubahnya Yesus, Tuhan sadar akan kehadirannya. Kita harus buat seperti itu. Dengan hati ketika kita mencintai Dia, kita buat. Tuhan sadar bahwa kita ada. Kuasanya keluar memberkati kita. Cintai Dia. Dan saya percaya penyembahan yang kita kerjakan akan jauh lebih dahsyat dari hari ini. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, hamba bersyukur buat malam ini Tuhan. Buat setiap kasih karunia. Buat setiap anugerah yang Kau kerjakan dalam hidup setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa baik Bapak. Engkau Allah yang luar biasa baik Tuhan. Hari ini hamba berdoa buat setiap kami yang malam ini datang Tuhan. Biar kiranya roh mencintai Engkau Yesus. Menjadi bahagian kami Tuhan. Biar kiranya di dalam hidup kami ditambahkan, ditumbuhkan Tuhan. Roh untuk mencintai Engkau Yesus. Karena mencintai Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Karena mencintai Engkau itu merupakan harta yang terindah Bapa. Yang harus kami punyai Tuhan, yang harus kami miliki Bapa. Roh Kudus hamba berhenti bicara tapi hamba percaya ini adalah rumah-Mu, ini adalah tempat kediaman-Mu Tuhan. Engkau yang akan memberikan pengertian rema yang luar biasa kepada setiap kami Tuhan. Dan nama Tuhan yang dimuliakan. Sekali lagi Tuhan, segala hormat, segala kemuliaan hanya menjadi bahagian Engkau. Setiap kami hanya untuk meninggikan Engkau Yesus. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin.